Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana agama-agama lain melihat suatu isu dari perspektif mereka masing-masing? Kalian akan menemukan jawabannya di video kami. Kami telah mencari 3 tokoh agama, yaitu Pendeta Yohanes, Chansa Tasimu, dan Ustadz Muhammad Hambali untuk memperluas wawasan dunia kita. Saya, Livia dan Alicia akan mengajak Anda untuk menyelami perspektif dengan lebih dalam lagi dan juga memperdalam wawasan kita semua. Izinkan saya untuk membuka pertanyaan wawancara hari ini. Pertanyaan pertama, mengapa manusia perlu beragama dan apa tujuan beragama? Jadi awalnya manusia itu sebenarnya mencari dan akhirnya menemukan agama. Manusia itu pada dasarnya adalah membutuhkan, punya kebutuhan. Ya, manusia kan terdiri dari tubuh jasmani ini, jiwa dan kemudian roh, ya, yang kita sebut dengan rohani. Jadi awalnya itu manusia itu berusaha mencari memenuhi kebutuhan jiwa. Jadi kebutuhan jasmani mereka bisa dapatkan, tapi berkembangnya waktu mereka nggak menemukan yang namanya kebutuhan jiwa dan roh mereka, gitu ya. Jadi manusia ini kan terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Kemudian manusia dengan berkembangnya perjalanan manusia pada akhirnya membutuhkan bukan hanya kebutuhan jasmani tapi juga kebutuhan jiwa dan rohnya, ya. Kemudian manusia mencari kekuatan yang extraordinary, ya, kekuatan yang luar biasa yang dapat dipercaya, yang dapat mereka andalkan dalam kehidupan mereka. Kemudian manusia mulai berinteraksi dengan kekuatan yang extraordinary itu, ya, yang kita kenal sekarang itu adalah Tuhan, ya. Kemudian manusia berusaha mencari sumber kekuatan itu dan menjadikan semangat dalam menjalani kehidupan mereka. Dan akhirnya mereka menemukan, dan dari sejarah ini kita bisa lihat bahwa kenapa manusia membutuhkan pasti punya agama, karena untuk kebutuhan jiwa dan roh mereka. Jawabannya seperti itu, ya. Salah satunya adalah karena kebutuhan manusia akan kebutuhan jiwa dan rohnya yang membantu manusia menjalani kehidupan menjadi harmonis, yang menjadi baik, teratur dan bermoral. Kira-kira seperti itu. Ya, karena agama mengarahkan manusia itu akan dapat mengelola kehidupan itu. Tujuan beragama itu supaya manusia itu hidupnya terarah. Ya, ketika manusia memenuhi kebutuhannya, menjadi kaya dan sebagainya, tapi kebanyakan mereka tidak terarah hidupnya. Ya, mereka menjadi sombong, ya, menjadi angkuh dan sebagainya. Kemudian manusia memerlukan yang namanya ketenangan hidup, ya kan? Karena seringkali dari zaman dulu bahwa sejarah mencatat banyak orang yang kaya tapi hidupnya tidak tenang. Ya, raja-raja hidupnya tidak tenang. Mereka mulai mencari sesuatu yang menenangkan hidup mereka. Ya, akhirnya mereka memiliki satu keyakinan terhadap sumber kekuatan extraordinary yang disebut Tuhan itu, dan menghindarkan perilaku buruk. Ya, kemudian mereka menambahkan ilmu, ya, pengetahuan dalam kehidupan ini dan dapat memahami orang lain. Ya, itulah tujuan beragama. Tentu penting, ya, manusia harus beragama sebagai hakikat dari manusia diciptakan di muka bumi dalam perspektif Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah manusia diciptakan kecuali harus beribadah kepada Allah. Tentu ibadah itu butuh bimbingan, butuh pola, butuh cara, butuh pijakan, butuh rujukan. Agama itulah sebagai dasarnya itu dalam konteks perspektif Islam, ya. Jadi melengkapi aja ada riat ayat 51, ya, untuk pentingnya beragama dan harus beragama, ya, manusia. Ya, memang agama hadir untuk menata manusia. Kenapa perlu beragama? Ya, agama sebagai tuntunan atau hadiah. Orang bisa tahu kan yang paling tinggi di antara semua ilmu adalah moral. Nah, kita bisa belajar tentang moral itu dasarnya dari situ. Jadi tujuannya ya menata moralitas kita.
Pertanyaan selanjutnya, mengapa banyak terdapat agama di dunia ini dan bagaimana agama tersebut berkembang? Ya karena kebutuhan untuk mencari kebutuhan extraordinary itu antara manusia dan kelompok-kelompoknya itu mulai memiliki cara masing-masing, betul ya, memiliki cara masing-masing dalam merespon sumber kekuatan extraordinary yang mereka dapatkan, gitu ya. Yang kelompok A mereka mendapatkan seperti ini, kelompok B seperti ini, dan mereka tidak memiliki komunikasi pada waktu itu, ya, sehingga terkelompok-kelompoklah agama-agama, ya, dan berkembang cara berpikir manusia, dan berkembang pula lah model-model agama, ya, sesuai apa yang mereka temukan. Itulah sunatullah, kehendak Allah memang dikehendaki berbeda keyakinan, berbeda agama, juga berbeda pilihan, ya. Tentu seiring dengan zaman, dengan dari generasi ke generasi, tentu perpindahan tempat, ya. Kemudian berkembangnya manusia semakin banyak akan mempengaruhi, karena agama juga tidak terlepas daripada bagaimana cara berpikir. Jadi pemikiran, pola pikir manusia itu juga mempengaruhi agama. Tetapi hakikat daripada agama itu absolut, ya. Secara prinsip, kalau agama itu bersumber dari Sang Maha Pencipta, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah sangat ilmiah, sudah sejalan dengan pola pikir atau dengan akal manusia. Nah, tentu dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, agama terus akan berkembang, manusia memeluk, memahami, dan bahkan mungkin bermunculan, ya, yang dianggap sebagai agama. Tetapi pokok agama itu ada dua. Pertama, ada agama samawi yang bersumber dari Sang Pencipta. Kedua, dari agama namanya agama ardi, yang tumbuh karena secara fitrah manusia itu akan mencari pijakan, gitu. Berbeda-beda, kemudian macam-macam, begitu, ya. Jenis agama itu adalah sebagai sunatullah, Allah yang menetapkan demikian. Mengapa ada banyak? Karena kalau Buddha memberikan satu statement di dalam kitab suci bahwa manusia itu ada 84.000 pola berpikir. Maka Buddha memberitahu bahwa ada 84.000 pintu untuk menuju pada dewasa. Kenapa begitu? Yaitu tadi, salah satu manusia dengan yang lain tidak bisa dengan bimbingan yang sama. Jadi ada 84.000 jalan. Nah, sehingga dalam satu jalan itu bisa menjadi satu komunitas, satu kelompok, dan itu bisa menjadi satu jalan. Nah, perkembangannya adalah seiring dengan sesuai dengan kelompok karma. Jadi orang yang bagaimana akan berkumpul dengan orang yang bagaimana. Nah, sehingga sekarang manusia itu ada dari berbagai latar belakang secara demografis, ya. Sehingga itu seiring berjalannya waktu akan semakin besar, semakin berkembang. Ya, dari sana, ternyata ini cocok. Di satu tempat yang belum ada agama tertentu, kemudian ada satu jalinan jodoh dengan para penduduk di satu tempat, kemudian di sana, ternyata cocok loh dengan satu ajaran ini, sehingga berkembang. Itu cara perkembangannya. Baik, pertanyaan selanjutnya, mengapa ada orang yang memilih menjadi ateis atau agnostik? Ateis, ya. Kalau saya bilang kenapa, ini adalah sebuah cara pemikiran manusia juga. Ya, jadi ada kelompok manusia yang berusaha mencari kekuatan, ya kan, untuk memenuhi kebutuhannya, ketenangannya, perkembangan dalam dirinya, dalam kebutuhan jiwa dan rohnya. Ada juga orang yang menemukan dengan cara tidak mencari kekuatan itu, dan mereka menemukan itu dalam diri mereka, ya, berdasarkan dengan mungkin bukti-bukti sains, sesuatu hal yang masuk akal. Muncullah ateis itu. Jadi sementara ada orang yang mengatakan bahwa adanya Tuhan, tapi dia merasa bahwa nggak perlu ada Tuhan. Dengan dia melakukan sendiri, ya, dengan meditasi atau dengan dia berdiam diri, dia bisa menemukan kebahagiaan itu. Dan mereka berdasarkan logika, ya. Jadi dengan orang mengatakan adanya Tuhan, logikanya di mana?
Nah, itulah yang muncul sebuah ateis, ketidakpercayaan. Itu salah satunya. Kemudian salah satu sebab yang lainnya menurut saya adanya penyimpangan ya. Penyimpangan di mana agama mengajarkan sesuatu yang ini, tapi kenyataannya tidak ada. Jadi ada sebuah keraguan dalam hati mereka, kayaknya ini hanya dibuat-buat gitu. Hanya sebuah teori yang ditemukan atau dibuat sehingga menjadi satu agama. Sedangkan banyak orang yang tidak melakukan atau tidak mencerminkan ajaran agama itu sendiri. Itu juga bisa menyebabkan kenapa bisa jadi orang ateis, gitu ya. Jadi sebuah keraguan, tidak ditemukannya kenyataan fakta bahwa manusia itu agama itu dibuat untuk mengatur manusia. Pada kenyataannya tidak ada. Salah satu contoh gini deh. Ada satu buku yang saya pernah baca bahwa Indonesia ini terkenal sekali dengan spiritualismenya, bahkan negara spiritual ya. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara spiritual. Tapi sangat disayangkan bahwa tercatat juga oleh dunia bahwa negara salah satu terbesar korupsinya. Nah, ini yang membuat orang menjadi berpikir, kenapa harus ada agama, kenapa harus beragama? Pada kenyataannya orang beragama pun tidak punya integritas, tidak punya nilai dalam kehidupan mereka. Salah satu contohnya itu. Mungkin itu pilihan begitu ya, ketika dia mencari apa yang dia akan pahami, belum menemukan jalan, tapi hakikatnya belum ada hidayah. Ya, kalau belum ada hidayah, ya tentu manusia belum menemukan kebenaran itu. Jadi lebih-lebih saat ini dengan berkembangnya budaya, kemudian pola pikir manusia, dan memang ada kecenderungan manusia itu dan bahkan menghujat tentang Tuhannya, tentang penciptanya, yaitu dianggap sepanjang pemikirannya atau kalau berkiblat kepada cara berpikirnya, agama dianggap tidak menjadi pilihan, maka dia ateis. Kalau secara arti ateis itu tanpa bertuhan ya. Oke, jadi agama itu hak. Di dalam undang-undang kita bahwa kebebasan beragama itu dijamin oleh undang-undang dan itu menjadi satu hak. Hak itu boleh dipakai atau tidak. Oke, ini secara peraturan atau undangan ya. Tidak ada orang yang dihukum gara-gara tidak mau beragama. Artinya itu hak, boleh dipakai boleh tidak. Dan kemudian kalau di dalam Buddhisme ya, bahwa Buddha dia mengkategorikan satu makhluk itu dalam menerima satu ajaran kebenaran dianalogikan dari sebuah teratai. Teratai itu ada yang teratai kuncup, ada yang setengah mekar, ada yang mekar, ada yang bahkan tidak sempat muncul ke permukaan. Nah, itulah analogi terhadap hati manusia. Ada yang begitu mudah menerima satu ajaran agama, ada yang sulit, ada yang bahkan nggak percaya, ada yang tidak tersentuh sama sekali. Itulah manusia. Kemudian setelah itu tersentuh ya, oleh satu ajaran agama itu, oke, aku hidup di dalam lingkungan dengan orang yang beragama, tetapi saya itu belum bisa meyakini, saya harus buktikan dulu nih. Jadi semuanya dibuktikan, itu dicari gitu ya, itulah ciri-ciri orang pasti kan begitu, dia mencari terus gitu. Nah, kalau yang ateis itu kan betul-betul seperti teratai yang nggak mekar sama sekali, bahkan belum sampai mekar pun dia sudah layu duluan. Jadi, tidak ada sedikit pun satu percuma percaya. Nah, jadi kalau dianalogikan oleh Buddha, itu seperti teratai itu ada yang masih kuncup, ada yang ada yang sudah mekar, sehingga akhirnya kalau yang teratai yang masih kuncup dan dia tidak sempat mekar, kemudian dia layu dan akhirnya gugur, itulah ateisme. Dan selanjutnya, mengapa manusia perlu mengembangkan toleransi beragama dan dialog antaragama? Oke, kembali kepada sejarah tadi ya yang saya sampaikan, bahwa kenapa manusia mencari dan membutuhkan agama, karena dapat mengelola kehidupan, menemukan kedamaian, ketentraman. Lalu kenapa ketika sudah mendapatkan agama itu, ya, kenapa justru menjadi alat untuk menunjukkan paling benar, paling spirit,
paling hebat, paling baik, ya, dan menyalahkan cara orang untuk menjalankan agamanya, begitu ya, menyalahkan bahwa dia mah nggak benar caranya. Nah itu ya, disitulah agama justru seharusnya dapat mengelola kehidupan, menemukan kedamaian dan ketentraman. Makanya perlu adanya toleransi, ya. Janganlah kita ke dalam beragama itu menjadi orang yang merasa lebih spiritual, lebih hebat, ya, melebihi dari yang lain. Nah, itulah perlu yang namanya toleransi. Karena kembali lagi ke pemikiran manusia, dari jutaan manusia ini cara berpikirnya berbeda-beda, ya, cara pandangnya berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa menunjukkan bahwa saya yang lebih hebat, gitu loh. Nah, karena seperti itu maka perlulah kita adanya toleransi, ya, komunikasi, dialog agama-agama, bukan tujuannya untuk menyatukan, tidak, tetapi paling tidak membawa kita sebagai orang yang berspiritual, ya, menjalankan kembali, melakukan kembali apa yang diatur oleh agamanya, ya, mempraktekkan, ya, membagi kebahagiaan buat orang lain, ya. Nah, seperti itulah toleransi. Tujuannya bukan untuk kita menyatukan, tidak, kita nggak akan bisa bersatu karena perbedaan pemikiran manusia itu nggak akan bisa bersatu. Semua punya pandangan, cuman dengan hati yang bersih, hati yang tulus, biarlah kita sama-sama merendahkan hati, ya kan, bahwa kita sama-sama membutuhkan Tuhan, walaupun caranya berbeda-beda, kita sudah menemukan, sudah praktekkan saja apa yang kita dapatkan. Antar agama. Baik, di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 secara hakikat hidup manusia di muka bumi ini, meskipun berbeda, ya, latar belakang, suku, bahasa, bahkan agama, nah, Islam mengajarkan agar kembali kepada hakikat hidup manusia itu sendiri. Seperti di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 itu, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Dari ayat ini secara maknawi menggambarkan bahwa di dalam kehidupan sosial terutama, tanpa melihat soal latar belakang agama sekalipun, manusia itu butuh kepada yang lain dalam pertemanan, dalam persahabatan, dalam bertetangga, dalam berkehidupan berbangsa dan bahkan bernegara dan berbangsa, begitu ya. Itu Islam menjunjung tinggi nilai toleransi itu. Dalam Islam didorong untuk saling menghargai, menjaga hak orang lain, begitu. Inna akramakum innallahi atqakum. Kemudian untuk memposisikan derajat atau nilai manusia itu adalah di mata Tuhannya tergantung kepada pribadinya, kepada dirinya, kepada ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ini adalah sebagai sebuah pembelajaran yang sangat luas. Mampukah kita menjadi orang yang terbaik dari keragaman, begitu ya, kemajumukan itu. Karena ada perbedaan itu harus ada satu dialog. Agama itu ada satu kesamaan, ada satu tujuan orang beragama, yaitu untuk bisa dibilang agama ini untuk melakukan moral dan satu tujuan. Kita percaya bahwa kita semua akan menuju ke pembebasan itu ada yang kesulitan dan sebagainya. Tujuannya itu, caranya berbeda-beda. Nah, cara yang berbeda ini harus ada satu dialog. Kalau tidak ada dialog, nanti orang ini tidak benar. Nah, kemudian dialog itulah yang membuatkan toleransi. Nah, kalau tidak ada dialog, toleransi sulit. Karena adanya dialog, maka dialog ini menjadi satu dasar munculnya toleransi. Oh, ternyata ini begini, oh ternyata ini begini, oh ternyata ini begini. Sehingga toleransi itu bisa tercipta. Oh ya, biarlah orang itu melakukan dengan apa yang dia ingin, kita tidak boleh kita mengganggu. Itu toleransi kan begitu. Toleransi bukan ikut ya. Misalnya kamu beragama Islam, ada kawan kamu beragama Buddha atau yang bukan Islam, mereka ibadah, kamu ikut berjalan ibadah, itu bukan itu ya. Tetapi adalah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjalankan apa yang diyakini. Nah, itu bisa tercipta.
Pertanyaan selanjutnya, apa peran mahasiswa dalam membangun dialog dan toleransi beragama? Simpel aja sih, ya simpel aja. Tunjukkanlah satu sikap apa yang kalian dapat di dalam agama, ya, tentang namanya integritas itu. Lakukanlah integritas sebagai mahasiswa. Terus kemudian bila ada sesuatu yang memang harus dikomunikasikan, komunikasikanlah itu dengan baik, seperti itu. Saya nggak menemukan satu formula tersendiri ya, cuman kuncinya hanya satu, membagikan kebahagiaan aja. Itu adalah salah satu konsep mengkomunikasikan toleransi beragama. Ketika kita memiliki kesadaran bahwa saya butuh kebahagiaan, saya butuh untuk dikasihi, lakukanlah itu dalam kehidupan kita, bahwa orang lain pun butuh kasih, orang lain pun butuh kebahagiaan. Menurut saya komunikasi itu yang paling efektif, ya. Jadi bukan hanya saling mengerti, tapi kalau bisa saling memberikan kebahagiaan itu buat orang lain, antar mahasiswa, baik juga untuk masyarakat. Mengejawantahkan, mewujudkan, ya, apa yang kita dapat dalam agama itu kita wujudkan, ya, sesuatu yang membangun orang lain. Penuh pendekatan ya. Pertama dengan pendekatan, kemudian tidak ada diskriminasi, juga tidak ada dominasi di satu kelompok, kemudian di satu lembaga, di mana saja begitu. Apalagi bangsa Indonesia ini latar belakangnya bangsa yang kaya akan perbedaan budaya dan sebagainya, itu harus tercipta ya. Apalagi sebagai mahasiswi atau mahasiswa gitu, di backup dengan pengetahuan yang luas, dengan disiplin keteraturan, nah, itu harus menjadi berperan penting begitu ya, untuk turut andil bagaimana agar tercipta kerukunan di dalam beragama ini. Dan secara hakikat adalah Allah yang menghendaki perbedaan itu. Kemudian manusia diberikan tugas, apalagi mahasiswa ya, yang memang punya pembinaan tersendiri agar kehidupan masyarakat ini tetap tercipta kedamaian dari kerukunan tadi, toleransi terutama ya. Tentu toleransi ada kepahaman-kepahaman yang harus tetap dijaga begitu ya, bukan berarti toleransi itu bersama, karena Islam sudah menggarisbawahi dengan ayat-ayatnya, dengan dasar-dasar pelajarannya. Ya, saya kira itu kerja kelompok seperti ini ya, kemudian diskusi-diskusi antar kelompok, dan di dalam satu kelompok juga ada diskusi. Makanya salah satu pengembangan toleransi beragama adalah dengan kegiatan pada hari ini. Ya, mungkin ada mata kuliah perbandingan agama mungkin ya di sana, saya nggak tahu ya kalian dalam mata kuliah. Tetapi ini adalah kalian akan membangun satu paradigma, satu pemahaman dalam ya, ternyata begini. Ini peran mahasiswa ya, makanya tentang agama ini dari setiap jenjang pendidikan itu sudah ditanamkan ya, sehingga di dalam setelah sudah mahasiswa ini lebih kembang lagi pola pikirnya, ya kan lebih banyak ke analisis kan, seperti itu. Itu peran mahasiswa, saya kira seperti itu. Jadi ya semaksimal mungkin kalian belajar. Banyak sisi-sisi positif dari setiap agama itu yang bisa dilihat daripada kita memandang sesuatu yang menurut asumsi kita adalah negatif, tetapi belum tentu itu memang seperti itu. Kita mengatakan ini tidak benar, ini jelek dan sebagainya karena kita itu belum paham di dalamnya. Gitu. Nah, makanya mahasiswa inilah harus belajar. Om ada saran nggak untuk pemerintah sama Menteri Agama dalam menciptakan kerukunan umat beragama? Saran saya adalah memberikan payung hukum dan kebebasan yang sama, ya.
kepada semua agama. Saat ini saya rasa masih oke, dari menterinya mungkin bisa ada, tapi ke bawahnya nggak cukup hanya sampai di menteri, tapi pemerintah daerah sampai ke pelosok itu belum ya memberikan payung hukum, belum memberikan payungan hukum dan kebebasan yang sama ya. Masih ada banyak penyimpangan ya, ada yang berani menutup satu ibadah dan sebagainya. Semoga generasi ke depan menteri agama juga nggak berdasarkan dengan latar belakang agama yang mayoritas ya, ada kepemerataan ya. Saya berharap ke depannya generasi kalian itu menteri agamanya itu dari agama lain, tidak hanya melulu dari mayoritas ya. Saran saya adalah yaitu agar pemerintah sampai ke daerah, sampai pemerintah daerah memberikan payung hukum dan kebebasan yang sama kepada semua agama yang diakui di Indonesia, semua ya, semua, nggak berdasarkan mayoritas atau minoritas. Kementerian Agama ini mereka punya satu satuan sebuah wadah kerukunan namanya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi ya saran saya ya silakan itu dimaksimalkan fungsi daripada dan peran dari FKUB itu namanya Forum Kerukunan Umat Beragama, yang mana isinya adalah para tokoh-tokoh agama di sana. Sehingga kalau fungsi itu bisa dimaksimalkan fungsinya, perannya, kemudian dari sisi anggaran negaranya diperkuat untuk ini ya, sehingga ini akan menjadi satu pilar di dalam membangun toleransi beragama, menciptakan suasana lewat dialog begitu ya, lewat dialog, tetapi dialog yang bukan debat begitu, tapi bagaimana agar Islam itu, kemudian agama yang lain itu dipahami dengan secara dasar-dasar ajaran ya gitu. Karena setiap agama pasti muatannya atau unsur ajarannya mendidik, kemudian mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan gitu. Pemerintah ini punya tugas untuk memahamkan kepada masyarakat, menengahi begitu ya, dan tidak menggiring juga secara pola begitu ya, seolah-olah di lembaga, di perkantoran kalau misalkan non-muslim tidak mengucapkan selamat kepada hari rayanya muslim juga dianggap tidak ada kedekatan, tidak ada toleransi. Itu juga sebaliknya seperti itu. Padahal agama ini adalah punya dasar akidah atau pakem-pakem yang tidak bisa juga dicampur adukan dengan istilah toleransi dalam pengertian harus sama seperti itu. Bagaimana konsep manusia, keimanan, dan dosa dalam agama Buddha? Manusia adalah salah satu makhluk. Jadi ada 31 alam. Ya, 31 alam. 6 alam ini adalah alam tumimbal lahir. Jadi bersirkulasi terus. Di atasnya itu alam surga, dihuni oleh para dewa. Kemudian ada alam manusia, alam asura, alam binatang, alam peta itu kayak hantu gitu ya, setan begitu. Dan ada alam neraka. Ini 6 alam inilah terus bersirkulasi terus. Jadi manusia merupakan salah satu alam, sebagai salah satu dari makhluk di antara sekian banyak makhluk yang berbeda dimensi alam. Terciptanya manusia dari mana? Dari karma. Jadi karma itulah yang akan membawa ini makhluk ini akan tumimbal lahir di mana, tumimbal lahir atau kelahiran kembali di mana. Ya bisa nanti setelah itu next life itu kita bisa di alam surga, tergantung kita punya karma sekarang, atau mau turun tergantung kita karma sekarang. Kalau kita karmanya itu karma baiknya lebih banyak, ya otomatis nanti kita berpindahnya ke alam yang lebih tinggi dari manusia di surga, itu di alam para dewa. Nah ternyata masih balance gitu ya antara baik dan tidak baiknya, ya kembali lagi ke alam manusia. Nah, keimanan itu kalau di dalam agama Buddha itu disebutnya sadar atau keyakinan. Jadi seorang umat Buddha itu harus memiliki satu keyakinan. Ada beberapa keyakinan. Yang pertama adalah tentang hukum karma. Umat Buddha itu harus diajarkan harus percaya pada hukum karma. Karena kalau tidak percaya pada hukum ini maka kacau balau. Harus yakin setiap perbuatan itu akan memiliki akibat.
Jadi tidak ada satu sebab yang tidak menimbulkan akibat, dan tidak ada satu akibat pun yang tidak memiliki sebab. Itu namanya hukum sebab akibat. Kemudian umat Buddha itu harus memiliki satu keyakinan dengan adanya nibbana atau nirwana yang sudah dicontohkan oleh seorang figur, yaitu Buddha Gautama. Jadi nibbana itu adalah satu kondisi di mana orang itu memiliki satu kesadaran penuh atau tercerahkan. Artinya terbebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Terbebas dari samsara. Itu umat Buddha harus yakin tentang itu. Harus punya sadar atau beriman kepada itu. Karena kalau itu tidak diyakini, kita mengapain? Dalam agama Samawi dikatakan orang manusia itu akan bisa bersama dengan Tuhan di dalam surga. Karena keyakinan itu, maka orang itu berusaha untuk berperilaku supaya mengarah ke sana. Nah, jadi dalam konteks agama Buddha itu bahwa ada satu kondisi di mana orang itu tidak lagi mengalami kelahiran kembali dan terbebas sebetulnya dari duka, dari penderitaan, dan itu namanya nibbana atau nirwana. Umat Buddha harus yakin ada satu ajaran kebenaran atau dhamma. Nah, maka itu harus yakin pada itu, maka dia berperilaku. Kalau nggak yakin, ngapain saya berbuat baik? Buddha mengatakan bahwa kita harus menjaga moralitas. Laksanakan 5 aturan kemoralan: tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berkhianat, tidak mabuk-mabukan. Ya, itu ada 5. Nah, ini namanya dhamma. Nah, karena dengan kita melaksanakan ini akan membuat hidup kita lebih baik, dan nanti kehidupan akan datang, akan terakhir di alam bahagia. Ada perbedaan antara dosa di dalam agama Buddha dan di dalam agama Samaya atau yang pada umumnya begitu ya. Kalau secara umum itu dosa itu adalah segala macam perbuatan yang tidak sesuai dengan norma, baik norma agama maupun norma hukum. Ya, dosa. Nah, tapi di dalam agama Buddha lebih spesifik lagi, dosa itu adalah satu kebencian. Kebencian itu adalah penolakan terhadap satu objek. Oke, penolakan terhadap satu objek itulah kebencian. Nah, kebencian dalam bahasa Sanskerta, kebencian itu adalah dosa. Jadi segala perbuatan yang didasari oleh pikiran karena penolakan terhadap satu objek itu namanya dosa. Aku benci dengan ini, aku nggak mau terima ini, itu. Dan itu kalau kebencian itu kemudian akan ada turunannya tuh, yaitu dengan perilaku dan ucapan yang akhirnya menyakiti orang lain dan sebagainya. Nah, itu adalah satu karma tidak baik yang didasari oleh dosa atau kebencian. Jadi dosa itu begitu tuh, segala perbuatan yang tidak baik yang didasari oleh pikiran menolak terhadap suatu objek, itu namanya dosa. Manusia itu pada dasarnya adalah sebuah produk ya. Saya boleh katakan produk yang dijadikan oleh Tuhan, ya, dan untuk Tuhan itu sendiri. Jadi ketika Tuhan menjadikan manusia, itu nggak hanya sekedar dijadikan atau hanya sebagai pelengkap alam semesta ini, tidak. Jadi manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang ditujukan oleh Tuhan untuk menyembah Dia. Ya, bukan semata-mata Tuhan itu gila hormat atau gila penyembahan, tidak. Tetapi pada dulu kala, sebelum kita bicara sejarah ya, sebelum manusia dijadikan, itu di surga ada namanya satu pasukan malaikat ya, yang untuk fungsinya adalah menyembah Tuhan. Dan kita tahu semuanya ya, dalam Muslim pun, dalam Islam pun dikatakan bahwa malaikat itu memberontak, betul ya? Malaikat itu memberontak dan akhirnya dicampakkan ke dalam bumi. Nah, surga begitu kosong, ya, sangat kosong dan tidak ada suasana penyembahan. Nah, kemudian dari inspirasi Allah itu sendiri ingin menciptakan sesuatu, menjadikan sesuatu, yaitu manusia sebagai pengganti malaikat itu. Akhirnya untuk apa? Untuk menyembah Dia, gitu loh. Sekali lagi bukan karena
Tuhan itu gila disembah, tidak. Tetapi ada satu suasana yang luar biasa ketika dalam penyembahan, dan Allah merindukan hal itu. Jadi sebagai subjek dan objeknya penyembahan itu adalah Tuhan, dan manusialah, hanya manusia yang bisa melakukan itu, karena Tuhan nggak bisa menyembah dirinya sendiri. Manusia adalah makhluk ciptaan yang menyembah Tuhan sebagai bentuk pengakuan bahwa hanya Tuhan dan yang layak, hanya Tuhan yang layak dimuliakan. Seperti itu. Itu konsep manusia. Orang menurut Kristen, iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Jadi dasar pengimplikasian iman adalah salib, ya, dalam kekristenan. Dosa adalah hamartia. Ya, dosa hamartia. Apa itu hamartia dalam bahasa aslinya, ya, bahasa Ibrani? Hamartia itu adalah tidak mencapai sasaran, meleset dari target, atau gagal mencapai tujuan. Nah, Tuhan punya tujuan dan sasaran hidup manusia. Seperti tadi saya bilang, konsep manusia diciptakan Tuhan karena tujuan Tuhan itu sendiri. Itu karena untuk tujuan Tuhan itu sendiri, yaitu apa? Menjadi penyembah, ya, penyembah Allah, penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, hidup dalam kebenaran, kekudusan, kesucian. Nah, dosa itu membawa manusia itu meleset dari target. Kita lihat sekarang banyak manusia akhirnya apa? Menyembah dirinya sendiri, betul ya? Mengagungkan diri sendiri. Walaupun memang dia bertuhan, tapi pada dasarnya manusia sendiri gila hormat, gila disembah, betul ya? Nah, itulah namanya dosa atau penyimpangan. Nah, penyimpangan itulah yang kemudian akhirnya membawa manusia tidak mengikuti tujuan. Karena ketidaktaatan, akhirnya manusia melakukan penyimpangan. Tuhan maunya kita dijadikan oleh Tuhan sebagai penyembah, tapi kita malah sibuk dengan diri kita sendiri. Dosa ada karena tidak taat. Ketidaktaatan manusia. Kemudian itu berkembang menjadi satu kejahatan. Jadi dosa dengan kejahatan sebenarnya berbeda. Dosa adalah karena manusia nggak taat. Akhirnya muncullah kejahatan demi kejahatan dalam kehidupan manusia. Di dalam dunia ini ada banyak aturan, betul? Ada hukum. Nah, dasarnya adalah tidak taat, ya otomatis dia juga tidak taat kepada hukum dunia ini. Seperti itu. Manusia itu dalam konteks keimanan tentu wajib atau merupakan prinsip, ya, karena harus meyakini Sang Maha Pencipta. Jadi hidup tidak sekedar hidup. Ada istilah begini di dalam kaidah Islam itu, minallah, hakikatnya manusia berasal dari Allah, pillah ada di bumi Allah, ilallah kemudian kembali kepada Allah. Ini akan dibangun kesadaran ketaatan kepada Allah, itulah dasar iman. Kalau tidak ada iman, manusia tidak akan mentaati Tuhannya, apalagi nggak kelihatan. Kalau dalam Islam dasar keyakinan itu merasa dilihat. Dan dalam kaidah keimanan itu, apabila engkau ibadah, kalau bisa melihat Allah, apabila tidak, merasa dilihat oleh Allah. Kalau orang sudah merasa dipantau oleh Allah, pasti akan ada ketaatan, kepatuhan, ketundukan. Ya, tidak akan terjadi begitu ya, mencuri, menyalahgunakan kewenangan dengan kekuasaan dan sebagainya. Kemudian dosa, memang manusia itu secara hakikat diciptakan syarat dengan salah, dengan dosa. Itulah kemuliaan Tuhannya. Manusia dosa itu wajar begitu, karena memang Al-Quran menyebutkan seperti itu. Seperti di dalam surah Al-Jum'ah ayat 53, Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku yang telah melampaui batas, artinya kalau sudah melampaui batas berarti dosanya sudah sedemikian rupa begitu. Dosa kepada dirinya, keluarganya, masyarakat, kepada orang lain, merugikan orang lain, ini dosa. Dosa itu kan ada dua, ada dosa kepada Allah, begitu ada dosa kepada sesama. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian putus asa dari rahmat Allah, maksudnya dari keampunan. Allah tetap kembali, menunggu untuk kembali hambanya. Jadi sangat wajar selama itu manusia begitu ya. Tetapi Islam menentukan begitu ya, yang bersalah itu bagaimana ada sanksi, ada punishment, ada sanksi yang akan diterima begitu ya dengan konsekuensi kesalahan. Tetapi Allah menunggu ya untuk kembali hamba ke sisinya begitu, memperbaiki diri. Di dalam
agama Islam sendiri, konsep Tuhan itu seperti apa dan siapakah Tuhan itu? Ada namanya Islam itu adalah agama tauhid ya. Agama tauhid itu agama yang diyakini atas dasar keesaan, ketuhanan. Nah ini ada satu dasar ya di dalam Islam, adalah sumber keyakinan, sumber segalanya. Bermula dari menyadari akan dirinya sendiri, khusus untuk pengertian dalam tauhid begitu. Kenalilah dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Secara tauhid itu begitu. Tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, kemudian juga tidak bisa dijangkau, hanya bisa dirasakan dengan keyakinannya. Nah, keyakinan ini tentu ada pola dan metode begitu ya untuk mempelajarinya. Yang disebut dengan adalah rukun iman, syarat beriman. Nah, ini adalah konsep dasar di dalam berketuhanan ya menurut dasar-dasar Islam, dan ini pokok begitu ya, pokok di dalam ajaran Islam. Al-Quran menuntun, mengarahkan dalam mengenal Tuhannya gitu. Mengenal Tuhannya yang paling sederhana adalah menyadari akan dirinya. Bagaimana caranya Al-Quran? Di antaranya wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Manusia dilahirkan dari rahim seorang ibu, la ta'lamuna syai'an, tidak tahu suatu apapun. Wa ja'alakumus sam'a wal absar wal afidah. Kemudian Allah menyempurnakan 3 unsur di dalam diri. Ada absar, penglihatan, kemudian pendengaran, afidah dan jiwa. Nah, dari 3 potensi ini diharapkan alakum tashkurun. Tashkurun itu ada 2. Kemudian kepada Allah yang menciptakan, kepada ibu bapak yang menjadi wasilah, jadi sebab diciptakannya. Nah, ini konsep berketuhanan ya di dalam Islam, disebut dengan agama atau dasar tauhid. Sabda Buddha bahwa di alam semesta ini, di dunia ada sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak tercipta, tidak berkondisi dan mutlak. Oke, 4 ini ya. Tidak dilahirkan, tidak tercipta, tidak berkondisi. Kemudian direpresentasikan sebagai namanya itu Sang Hyang Adi Buddha. Apa itu Sang Hyang Adi Buddha? Nah, itu ini mendefinisikan tentang ini, tidak dilahirkan, tidak tercipta, tidak berkondisi dan mutlak. Pokoknya kalau tidak berkondisi ya tidak berkondisi. Karena kalau sesuatu yang berkondisi dia akan terkena satu hukum anicca, yaitu tidak kekal. Kita manusia, yes, kita ini di alam manusia. Jadilah kita manusia. Makanya dikatakan agama Buddha agama bumi ya, karena secara ajarannya juga ditemukannya di bumi dan berdasarkan wahyu gitu ya. Kemudian lebih menata tentang kita manusia di bumi. Jadi urusan nanti di atas bagaimana kita tidak usah pikirkan itu. Buddha tidak jabarkan lebih dalam lagi karena ini tidak membawa pada kemajuan batin bagi manusia. Apa yang diajarkan ya bagaimana orang itu menjaga moralnya, melakukan kebaikan-kebaikan, lebih mengurangi hal-hal yang negatif di dalam dirinya. Maka kalau itu sudah bisa dilakukan, sudah bersih, maka ini akan yang tidak dilahirkan, tidak tercipta, tidak berkondisi dan akan langsung tercapai di sana dan langsung berkuliah. Saya bisa menjawab bahwa Allah adalah Allah yang Alfa dan Omega. Apa artinya Alfa dan Omega? Dia adalah yang awal dari semua segala sesuatu yang belum diciptakan. Dia adalah lebih dari itu, awal yang ada sebelum lebih dulu semua ada dalam dunia ini dan tidak pernah berakhir. Ya, Alfa dan Omega. Dia adalah awal dan yang akhir. Sampai kapan akhirnya? Dia tidak pernah berakhir. Ya kan? Dari semua yang berakhir akan lebih dahulu berakhir, sedangkan dia tidak akan pernah berakhir karena dia adalah kekekalan. Allah adalah satu dengan segala kekuasaannya, dapat memultiplikasikan dirinya karena dia Allah. Kita nggak bisa nih, kok Allah bisa ada 3, kok bisa ada 4, ada 5, kita nggak bisa protes itu karena kemahakuasaan Tuhan itu dia dapat memultiplikasikan dirinya untuk siapa? Untuk kepentingan manusia, betul ya?
Secara alam begitu banyak, begitu luas, dan kita nggak bisa pakai akal kita. Oh, Tuhan ada 3, ada berapa? Tuhan tetap satu. Tetapi dalam fungsinya, untuk kepentingan manusia, dia bisa memultiplikasikan dirinya. Kenapa tidak? Karena dia adalah Allah. Dengan segala kekuasaannya, kita nggak bisa pakai akal kita. Kok begini, kok begitu, nggak bisa. Bagaimana konsep kitab suci dalam agama Buddha dan bagaimana suatu kitab itu bisa disebut suci? Kitab itu kan bisa dibilang buku. Suci itu karena itu adalah berisi tentang petuah-petuah suci, tentang ajaran-ajaran petuah-petuah yang bisa untuk membimbing orang pada menuju pada kesucian batin dan pikiran, menuju pada kebaikan-kebaikan. Itu semua ada di dalam buku itu. Nah, kalau di dalam agama Buddha sendiri, itu kan berisi tentang khotbah-khotbahnya Buddha pada masa itu. Pada masa itu Buddha selama 45 tahun beliau berkhotbah, memberikan satu gini, caranya gini, ini caranya gini, pesan-pesan moral dan sebagainya untuk menuju pada pembebasan daripada duka atau penderitaan. Nah, itu semua kemudian oleh muridnya ditulis. Nah, itu. Kitab suci itu adalah Al-Quran ya. Al-Quran bersumber dari Sang Maha Pencipta, kemudian ada proses atau masa turunnya, diterima oleh seorang Rasul, disebut dengan wahyu. Kenapa disebut suci atau sebagai dasar kitab suci? Memang tidak bisa dicampuri oleh pemikiran-pemikiran manusia. Maka yang menerimanya baginda Nabi Muhammad SAW itu, beliau sebagai ummi itu tidak bisa menulis. Bahkan pertama ayat yang turun itu, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5, Iqra, wahai Muhammad bacalah. Ma biqori, aku tidak bisa membaca. Jadi tidak bisa membaca saat itu, tidak bisa menulis saat itu. Kemudian Iqra lagi, baca lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dan saat itu juga sudah diajarkan tentang hakikat diri manusia. Itulah kitab suci, bersumber dari Allah melalui malaikat Jibril, diterima oleh baginda Nabi SAW. Kemudian isi dan dasar redaksinya tidak bisa dicampuri, dirubah, ditambah. Itulah Al-Quran ya, disebut suci. Lalu bagaimana katanya soal tafsir? Tafsir itu adalah ruang berpikir manusia yang diberikan oleh Allah, dan ada ilmunya, tidak sembarangan menafsirkan ayat, kemudian memaknai ayat itu tidak sembarangan. Ada kaidah-kaidah yang bersumber dari Al-Quran, namanya ulumul Quran. Harus belajar dari mulai baca, kemudian arti, kemudian makna. Ada namanya ilmu nahwu, sorof, bayan, bade, ma'ani, ilmunya. Supaya apa? Supaya tidak keluar dari dasar-dasar kebenaran yang bersumber dari Al-Quran, yang disentuh oleh kemampuan manusia berpikir, akal manusia. Di bulan Ramadan ada ayat di dalam surah Al-Baqarah, ayat surah kedua, ayat 185, Allah mengatakan begini, Syahrul Ramadan unjila fihil Quran. Bulan Ramadan itu di mana peristiwa turunnya Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sengaja oleh Allah diturunkan Al-Quran itu agar menjadi petunjuk bagi manusia. Bagaimana kalau tidak ada dasar, tidak ada tuntunan, tidak ada ajaran yang bersumber dari Al-Quran itu sendiri. Wa bayyinatin minal huda, dan Al-Quran akan menjelaskan tentang pengetahuan itu. Wal furqan, dan setelah manusia memahami akan bisa memisahkan mana benar, mana salah, mana manfaat, mana madarat, mana haram, mana halal, mana hak, mana batil. Itulah konsep Al-Quran disebut kitab suci. Kitab itu bisa dikatakan sebagai suci karena sumbernya adalah Tuhan. Jadi setiap tulisan-tulisan yang ada dalam Alkitab itu dasarnya adalah sebuah gulungan-gulungan kitab yang ditulis oleh orang-orang yang diilhami oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus, diilhami oleh Tuhan itu sendiri. Makanya disebut kudus dan mengarahkan manusia kepada hidup kekudusan. Jadi kalau dari sejarahnya ya, gulungan-gulungan kitab suci itu dikumpulkan, kemudian setelah dikumpulkan dikanonisasi, disahkan mana yang layak menjadi sebuah kitab atau hanya sekedar tulisan manusia atau ditujukan hanya untuk kepuasan manusia. Itu dipisahkan. Nah, kanonisasi Alkitab itu dilakukan oleh berbagai pihak ya dalam sejarah. Itu banyak sekali mereka yang mengkanonisasikan. Dari mana dan kenapa mereka punya kuasa saya nggak tahu, itu adalah sejarah ya. Kemudian ada Marcion Josephus,
kemudian ada Paus dan Mao I. Nah, itu perjalanan sejarah tuh. Ya, dari gulungan-gulungan kitab, tulisan-tulisan manusia yang diilhami oleh Allah dan dipercaya itu adalah tulisan yang diilhami oleh Allah, kemudian dikumpulkan dan dikanonisasi, disahkan menjadi kitab, menjadi satu. Ya, jadi gulungan-gulungan kitab itu banyak, tidak semua dikanonisasi. Ya, jadi ada perbedaan antara Katolik dengan Protestan. Katolik mengakui bahwa kanonisasinya ini ada sekian kitab, sedangkan Protestan tidak. Ya, begitu juga dengan Al-Quran dan sebagainya. Ada orang-orang yang pihak-pihak yang mengumpulkan itu. Kenapa dikatakan suci? Karena dasarnya diilhami oleh Allah itu sendiri. Tapi tidak semua, ya, hanya dengan kepekaan orang-orang terdahulu yang mengatakan bahwa ini layak menjadi sebuah kitab suci dan ini tidak layak, seperti itu. Tapi sekarang berkembang lagi, ada perdebatan secara serius, ya, ada koreksi dari LAI dan sebagainya, begitu ya. Ada beberapa kitab yang dikoreksi dan sebagainya. Kenapa dikoreksi? Itulah karena perkembangan pikiran manusia. Sekali lagi, tetap itu adalah tulisan yang kudus yang diilhami Allah, tapi karena pikiran manusia itu kemudian dikoreksi. Oh, ini kayaknya nggak cocok nih. Oh, ini kayaknya nggak pantas nih. Nah, manusia mulai ada perdebatan saat ini, dan kita dengar rame ya di media ya. Sebenarnya itu nggak perlu diperdebatkan lah. Karena apa? Karena perkembangan manusia sekali lagi. Seperti itu. Bagaimana konsep ibadah, ritual, dan tempat suci di dalam agama Islam? Ibadah, ritual ibadah itu sesuatu yang dituntun secara umum dalam mengabdi kepada Allah. Sifatnya umum, ibadah ya. Ibadah itu mengabdi, ya, mengabdi kepada Allah dengan dasar-dasar tuntunan. Maka ibadah itu kebagi dua. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah goir mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah ritual, ibadah yang tertuntun dengan dasar-dasar yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi. Contoh seperti sholat. Sholat itu ada kaidah-kaidah yang mengikat begitu. Ada syaratnya, ada rukunnya. Itu ibadah ritual. Seperti puasa Ramadan, ritual. Kemudian ibadah haji. Ada ibadah goir mahdoh, ibadah sifatnya umum, sosial. Di dalam kehidupan pernikahan, misalkan begitu ya, ini hubungan yang tadinya wanita itu tidak ada ikatan, kemudian lewat ajaran Islam tadi, kemudian hidup bersama, maka di dalamnya itu karena ibadah sosial, ada kewajiban suami, ada kewajiban istri. Kemudian konteks luasnya kemana? Ada muamalah. Maka di dalam syariat Islam itu ada 4, ada ubudiyah, ada muamalah, ada munakahah, ada jinayah. Ubudiyah tentang peribadatan yang langsung, seperti sholat ritual tadi. Kemudian ada ibadah muamalah, itu adalah kehidupan sosial, meminjam, kemudian memberi, begitu ya, bekerja sama. Lalu yang ketiga munakahah. Munakahah itu hukum pernikahan. Ada menikah, ada hak suami istri, ada perceraian, ada hak masing-masing. Ini diatur di dalam kaidah Islam. Lalu ada jinayah, hukum perdata atau pidana. Karena manusia itu harus dijaga haknya, kehormatannya, harta bendanya, kelangsungan hidupnya, itu harus dijaga. Ini Islam menyentuh tentang hak-hak manusia di bagian itu. Bayangkan, tidak boleh mengganggu orang, menyakiti orang, mengambil hak orang, merusak kehormatan orang di dalam Islam. Maka diharamkan ghibah, memfitnah. Islam sampai sejauh itu menjaga hak setiap diri manusia. Sekalipun bukan muslim, dia harus dijaga haknya. Gitu. Jadi inilah ritual itu langsung kepada Allah. Kemudian konteks ibadah secara umum mengabdi kepada Allah. Tempat suci itu tentu ini adalah sarana-sarana ibadah ya, yang dikhususkan seperti masjid. Masjid itu asal kata dari tempat sujud. Dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa tempat suci itu tempat yang terjaga, tempatnya, kesuciannya, kemudian proses pembuatannya, ya, di mana dia dibangun tempat itu dan disebutkan di situ, ditetapkan keberadaannya. Contoh seperti masjid atau mushola.
Tetapi secara hakikat Allah menggambarkan seluruh bumi ini adalah tempat sujud, tempat ibadah, maka boleh di mana saja. Secara simbolik ya, secara simbolik bahwa masjid ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 18 disebutkan tentang masjid itu. Siapa yang ada di masjid dan bagaimana cara mengolah masjid. Lalu karakter apa orang-orang yang ada di masjid itu? Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqamus shalah wa ita'uz zakah wa lam yakhsha illallah. Dan bahkan ini lebih mendasar begitu. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang baik, orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah, mendirikan sholat, hari kiamat, mengeluarkan zakat, dan tidak takut selain kepada Allah. Diharapkan mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Jadi memang ini suatu lembaga yang agung, yang besar, rumah ibadah, disebut suci karena memang tidak sembarangan, masuk juga harus dalam keadaan bersih, dan orang masuk ke situ itu bukan untuk tidur, tapi untuk sholat, untuk ngaji, walaupun boleh juga tidur begitu ya. Cuman tujuannya masuk ke masjid untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah agar lebih khusyuk ya, lebih tahu. Jadi konsep ibadahnya adalah begini. Ini secara esensinya ya, esensinya karena bicara soal konsep kan, bukan teknis ya, konsep. Jadi adalah namanya puja bakti. Oke. Puja itu adalah menghormat, bakti adalah melaksanakan petuah-petuah atau apa yang diajarkan. Jadi menghormat kepada siapa? Menghormat kepada yang patut dihormati. Dalam hal ini umat Buddha itu harus senantiasa menghormat kepada satu tokoh, yaitu namanya Buddha Gautama. Buddha Gautama dialah yang memberikan satu teladan kepada kita semua, yang bahwa beliau meninggalkan segala bentuk kemewahan duniawi, segala kemelekatan ditinggalkan untuk menemukan satu jalan kebenaran atau dharma itu ya. Kemudian dharma itu dibabarkan oleh Buddha. Artinya ketika kita datang ke wihara atau di rumah kita memiliki altar, karena salah satu objeknya kan altar ya di dalam Buddha itu di situ kita ada foto atau satu sosok Buddha yang direpresentasikan dalam bentuk rupa atau arca. Jadi ketika kita lihat, oh yes, begitu kita lihat ke sana kita langsung ingat, oh ya, inilah pesan-pesan Buddha, begini. Oh ya, aku itu nggak boleh membunuh loh, aku nggak boleh mencuri, nggak boleh menyakiti dan sebagainya. Kalau itu yang kemudian kita hafal, yang kita pelajari, maka begitu dalam segala bentuk kegalauan kita, begitu kita lihat rupanya, artanya Buddha, kita langsung lihat. Oh iya. Kemudian kita apa yang kita lakukan di sana setelah kita menghormat, datang kemudian kita buka lagi tuh buku. Oke, ada yang ngomong parita, ada yang ngomong keng, ada yang ngomong sutra, ada yang ngomong ini itu istilah sama, tapi isinya sama. Begitu. Oh ya, inilah ajaran Buddha tentang ini. Kita ulas kembali itu. Kita renungkan, kita renungi dan sebagainya. Nah, itu bakti namanya, ya. Bakti kemudian kita keluar dari tempat ibadah, kita aplikasikan itu. Jadi konsep ibadahnya itu serangkaian itu. Kalau mungkin teman-teman lihat, oh ya cara ibadahnya orang itu datang ke wihara, kemudian ada yang terus menyembah kepada patung, kemudian ada yang duduk meditasi dan sebagainya. Itu bervariasi sekali. Ada yang nyanyi-nyanyi juga itu kan, pakai teng gitu. Tiap-tiap tempat beda-beda. Nah jadi, tapi esensinya itu gitu. Mereka sedang, kenapa pakai alat-alat itu ting ting tong. Iya, itu menciptakan satu keindahan suara, dalam bentuk suara dilantunkan. Oh ini mereka yang diucapkan itu adalah itu ajarannya Buddha, petua-petuanya Buddha itu hanya itu dilantunkan dalam bentuk lagu, dalam bentuk musik. Konsep ibadahnya begitu. Nah praktik ritualnya ya begitu tadi, dengan mengulang ajaran Buddha itu. Ada yang baca keng, ada yang baca mantra, parita, itu istilahnya beda-beda. Istilahnya itu tergantung kultur daripada wihara itu pakai kultur mana. Nah, kemudian tentang tempat suci, ya kalau merujuknya pada secara umum tempat suci itu tentu adalah tempat ada tempat nilai-nilai histori tentang dari ketokohan Buddha itu sendiri. Misalnya di India itu tempat kelahiran Buddha, kemudian ada tempat Buddha berhasil mencapai pencerahan
juga pertama khotbah itu di India, Nepal. Nah kemudian kalau merujuknya itu kepada itu simbol-simbol suci lainnya, ya misalnya ada stupa. Stupa itu adalah satu simbol suci bagi Buddha. Tapi dia bukan tempat suci, tapi simbol, itu lebih ke simbol-simbol keagamaan. Itu kalau direpresentasikan lagi, misalnya di Indonesia ada nggak tempat yang disucikan oleh umat Buddha? Ada, misalnya candi-candi gitu, ada candi Borobudur, candi Mendut. Kenapa disucikan? Karena ada satu nilai histori juga di sana. Nah, kita mensucikan nilai historinya, bukan sosok bangunannya. Konsep ibadah menurut agama Kristen ya, bisa kita dapati dari intisari semua yang tertulis dalam Alkitab, ya, dari perjalanan hidup manusia, bagaimana dia menemukan Allah, beribadah kepada Allah. Itu kalau dipres, diambil intisarinya, ya, kayak seperti jus gitu ya, di blender, dipres, disaring. Itu intisari dalam Alkitab adalah firman, pujian, doa, dan itu adalah mesbah kepada Tuhan. Ya, firman, pujian, doa. Bukan hanya sekedar bergereja. Gereja itu hanya pertemuan ibadah. Sedangkan ibadah yang sebenarnya sejati dalam hidup manusia adalah manusia harus hidup dalam firman, pujian penyembahan, dan doa setiap hari. Setiap hari. Itulah konsep ibadah dalam kekristenan. Sekali lagi, ritual itu adalah pertemuan ibadah. Ya, ritual yang sebenarnya adalah mezbah itu sendiri, di mana kita harus mengalami ritual itu, firman, pujian, doa. Itulah ritual orang Kristen. Kalau mengenai tempat-tempat suci, beberapa kelompok sih ada yang mengakui itu, tapi kalau saya pribadi, Tuhan tuh tidak ada di gunung, tidak ada di tempat tertentu. Tuhan ada di mana-mana. Selama kita melakukan firman, pujian, doa, itu adalah mesbah kita kepada Tuhan. Ya, jadi kalau saya pribadi tidak ada tempat-tempat yang dikultuskan gitu ya. Ya, semua tempat sama. Di mana kita sekarang melakukan firman, pujian, dan doa. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara politik dan ekonomi dalam agama ini? Sebenarnya sangat berhubungan, ya, sangat berhubungan. Kembali lagi kepada sejarah ya. Kenapa manusia rindu atau perlu untuk beragama, atau bagaimana cara manusia mencari agama? Untuk sekali lagi untuk kebutuhan apa? Kebutuhan jiwa dan rohnya, ya, supaya mendapatkan ketentraman, hidup dengan menjadi lebih baik. Sebenarnya kalau kita mau teliti, agama, politik, dan ekonomi itu berhubungan sekali lagi. Karena itu tadi ada sebuah kebutuhan, dasar kebutuhan, betul ya? Manusia kan nggak hanya kebutuhan fisik toh, ya, kebutuhan fisik itu apa tadi? Politik dan ekonomi. Kebutuhan politik adalah kebutuhan negara kita. Nah, kalau itu dilakukan, memenuhi itu tidak didasari kebutuhan agama, jiwa dan roh kita, kacau. Atau agama hanya didasarkan atau dibutuhkan hanya untuk menunjukkan bahwa saya spiritual, itu nggak akan nyambung. Ya, atau ekonomi, oh saya lebih berohani loh daripada kalian, saya pantas lebih kaya, oh itu kayaknya nggak pantas, itu nggak cocok. Karena apa? Agama itu membawa manusia kepada apa? Keselarasan jiwa dan rohnya dan tubuhnya. Jadi kalau itu menyimpang, nggak akan sejahtera, nggak akan bahagia, betulnya akan terjadi banyak pertikaian, perdebatan dan sebagainya. Jadi seharusnya menjadikan manusia itu sebenarnya, agama itu menjadikan manusia berintegritas, lebih integritas dalam kehidupan sehari-harinya, ya, lebih mau merendahkan hatinya, mau membagi kebahagiaan buat orang lain, ya, dalam kehidupan sehari-harinya, bukan hanya bangga menjadi manusia yang lebih hebat, lebih spiritual gitu ya, tanpa integritas. Itu keliru menurut saya. Jadi hubungannya adalah sangat baik ketika manusia menjalani agama itu, ketika dia mau mengelola integritas hidupnya sesuai dengan apa yang dia dapatkan dengan dalam agamanya dia lakukan, dan dia mau membagikan kebahagiaan kepada orang lain, bukan untuk menunjukkan kehebatan dirinya seperti itu. Jadi sekali lagi, bukan hanya menjadi kebanggaan, agama itu menjadi sebuah kebanggaan tanpa integritas. Jadilah pelaku firman dalam kehidupan dan bernegara, dan pelaku ekonomi, dan menjadi pendoa bagi bangsa Indonesia. Ya, itu paling penting.
ketika kita beragama kita sadar kita butuh Tuhan, ya, butuh kuasa supranatural, kuasa yang extraordinary. Negara kita akan menjadi aman, tentram, sejahtera kalau kita mau berdoa, menjadi pendoa bagi bangsa ini, ya. Jadi menjadi pelakulah firman Tuhan, menjadi pelaku ekonomi, menjadi pelaku mahasiswa yang berintegritas. Itu adalah hubungan antara agama, ekonomi, dan pemerintahan dan politik dan sebagainya, ya. Jadi kemanapun kita berada, kita sadari bahwa saya harus punya integritas seperti agama saya ajarkan. Jadi agama adalah membawa manusia menjadi lebih integritas, ya, dalam menjalankan ekonomi, menjadi pelaku ekonomi, menjadi pelaku apapun dalam masyarakat, menjadi pelaku politik, bukan untuk menjadikan agama itu sebagai topeng. Saya lebih hebat, saya lebih layak untuk mengatur ini, tidak. Seperti itu. Jadi hubungan antar agama untuk politik dan ekonomi, begitu. Orang berpolitik, orang pelaku ekonomi, intinya dia harus punya dasar agama yang kuat, gitu saja. Kalau orang itu tidak punya agama yang kuat, contoh hukum, orang hukum, ya, hukum ini nanti akan menjadi satu profesi, entah jadi pengacara, jadi lawyer ataupun jadi jaksa dan sebagainya di situ. Ya. Kalau tidak didasari dengan nilai agama yang kuat, nah kacau itu. Yang benar jadi salah, salah jadi benar. Oke. Orang bisnis, pelaku usaha, dagang, ya kita lihat itu kan, apa namanya, pertama jadinya dicampur dengan dia tuh emasnya jadi palsu, ya toh, dikorupsi. Nah ini adalah satu ekonomi, pelaku ekonomi yang tidak disadari dengan agama yang kuat. Karena orang itu takutnya kan di sini. Oke, gue mau korupsi, dosa nggak ya? Orang ngomong dosa dan tidak dosa itu agama bicara. Ya. Demikian juga dalam berpolitik. Politik kalau tidak didasari dengan agama yang kuat, maka kacau sekali jadi para politikus itu. Nah, maka di Indonesia ini mudah-mudahan politikus kita ini memiliki pemahaman agama dan praktek terhadap ajaran agama itu secara benar. Hubungannya itu, pokoknya ini nilai agama ini, ya. Jadi religious value ini menjadi penting, menjadi dasar untuk ekonomi dan perpolitikan. Islam itu menyentuh, ya, di ranah politik, karena adino siasion wa man la siyasata fala dinalah. Agama itu punya cara, punya sistem, begitu ya, punya aturan, punya target, bukan politik. Politik itu cara untuk mencapai sesuatu, tetapi politik Islam itu adalah politik terpuji, politik mulia, politik untuk menciptakan kemaslahatan. Tentu tidak tidak bisa dipisahkan antara politik kemudian ekonomi dengan agama. Maka apabila politik dan ekonomi ini sandarannya agama, insya Allah tercipta kehidupan kemaslahatan, karena tujuannya untuk mengatur kehidupan manusia ini, masyarakat, gitu ya. Maka tidak ada istilah curang, kemudian salah menempatkan orang. Bahkan Islam menyebutkan tentang kerusakan apabila diserahkan kepada bukan ahlinya. Ida wusidal am ila ghairi ahlihi pantadi sya'ah. Apabila suatu urusan, apalagi kekuasaan, diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka akan berakhir dengan kehancuran. Maka Islam punya dasar gitu. Siapa yang layak menjadi pemimpin? Pertama adalah orang yang beriman. Kalau beriman itu pasti dia amanah, dia akan jujur, dia tidak akan berbohong, tidak akan munafik. Yang kedua, dia punya kemampuan. Iman itu ya dekat dengan integritas, ya. Kemudian kedua, punya kemampuan, punya keahlian. Islam menempatkan tidak akan menyerahkan suatu tugas kalau tidak ada dasar kemampuan. Nah, tapi terkadang suka seperti berbeda gitu ya pemahaman politik dengan agama. Ya inilah karena politik itu di latar belakang macam-macam, ada demokrasi dan sebagainya. Demokrasi kan kebebasan begitu ya, dengan cara siapa yang paling banyak dukungannya, suaranya, dialah yang menempati itu, terlepas soal punya kemampuan atau tidak.
Tapi Islam menjunjung tinggi amanah, jujur begitu ya. Dasarnya apa? Seorang pemimpin harus beriman. Lalu ekonomi bagian daripada hajat kehidupan manusia harus terselenggara dengan baik. Maka Islam mengatur di dalamnya dengan segala aspek ekonomi ya. Nah itulah hubungan antara agama atau dalam hal ini kaidah agama dengan politik dan ekonomi. Meninggalkan aja agama, apa yang akan terjadi di dunia politik, di dunia ekonomi? Mungkin banyak ya kecurangan dan sebagainya. Oke, keselamatannya adalah dengan praktik kebajikan. Praktik kebajikan. Jadi semuanya tergantung pada diri sendiri. Buddha menunjukkan jalan, kita manusia melaksanakan. Para suciwan menunjukkan caranya, kita yang praktek. Oke, jadi kuncinya adalah ada pada kita. Seorang umat Buddha sudah memberikan jalan. Ini jalan menuju ke bahagiaan. Ini jalan menuju pada penderitaan. Up to you. You mau pilih yang mana? Ini menuju surga, ini menuju neraka. Up to you. Karena hukum di Indonesia tidak ada orang dihukum gara-gara dia tidak beribadah. Teman-teman yang Muslim, ya, juga tidak ada yang dipenjara karena tidak sholat. Teman-teman yang Kristen tidak ada yang dipenjara gara-gara tidak ke gereja. Yang Buddhis juga begitu. Bebas, up to you. Ini sudah dijelentrehkan, sudah dibabarkan, sudah diajarkan oleh masing-masing tokoh agama. Jadi itu tergantung kepada kita. Oke, keselamatan. Perbuatan baik kita akan membawa kita pada kebahagiaan. Perbuatan buruk akan membawa kita pada penderitaan. Yang berikutnya tadi apa? Bagaimana manusia mencapainya? Mencapainya itu dengan cara itu, praktek, action terhadap apa yang diajarkan oleh kitab suci, tertulis tulisan action kita lakukan, jangan hanya cuma paham toh. Maka Buddha katakan bahwa memahami seluruh isi kitab suci tidak menjamin orang untuk bisa mencapai kebahagiaan. Yang paling penting adalah walaupun dia memahami satu bait kata itu dipahami dan dipraktekkan, nah itulah yang akan membawa pada kebahagiaan. Baik, pertama harus berakidah, harus menerima agama seutuhnya. Kemudian yang kedua harus beribadah. Yang ketiga dalam ibadah harus ikhlas. Islam itu mengajarkan pertama dasarnya iman. Maka disebutkan di dalam Al-Quran itu kata-kata iman diulang-ulang. Itu sebagai dasar, sebagai prinsip. Harus atas dasar iman. Berbuat baik, beribadah, taat. Harus atas dasar iman. Kalau atas dasar iman maka dia akan taat dengan ketaatannya. Nah di dalam ketaatannya, dalam ibadah harus ikhlas, Neng. Tidak boleh begitu ya. Biasanya kalau karena manusia, contoh sebagai begini. Kalau ibadah mah jelas ya. Ini dalam ibadah, dalam konteks ibadah sosial. Suami istri taat kepada suami bukan karena harus patuh supaya suami makin baik kepada dirinya, semata-mata perintah Allah. Itu. Kemudian seorang suami dia mati-matian siang malam mencari nafkah, bukan karena ingin menyenangkan istri, tetapi memang kewajiban dia untuk menyenangkan itu. Kalau dasarnya ibadah kemudian dilakukan dengan keikhlasan, nggak ada masalah itu, dan itulah puncaknya. Maka di dalam surah An-Nisa ayat 125 disebutkan di situ, waman ahsanu dinan biman aslama wajhahu lillah. Siapa sih yang paling bagus agamanya? Bukan yang hafal Quran 30 juz, ribuan hadis di luar kepala begitu ya, pandai kemudian fasih membaca, ternyata miman aslama wajhahu, yang telah memurnikan hatinya semata-mata karena Allah dalam berbuatnya itu. Wah musinun, kalau sudah ada ikhlas mah tidak akan ada perubahan. Seperti Neng begitu ya, kepada teman, membantu
ya meringankan. Kalau sudah ikhlas tanpa ada harapan lain-lain begitu, tidak akan kecewa. Wattaba'a millata Ibrahim hanifah. Lalu dimunculkan oleh Allah contohnya ikonnya Nabi Ibrahim, diberikan perintah yang berat, bagaimana anaknya harus disembelih. Beliau lakukan karena yang ada dalam diri orang kalau sudah iman, taat dan ikhlas itu baik sangka. Dia dapat apa begitu dari kebaikan yang ditunaikannya. Kemudian kalau sudah benar-benar iman, taat, ikhlas, wattakhadallahu Ibrahim khalila, lalu diangkat derajatnya oleh Allah dan mencapai kepada kedudukan yang mulia. Kan Nabi Ibrahim mendapatkan pujian illa yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi dasarnya harus beriman, harus disiplin dalam ibadah, kemudian ibadah ditunaikan dengan cara keikhlasan. Konsep keselamatan ya, keselamatan adalah kalau dalam Kristen ya, sekali lagi ya, keselamatan adalah anugerah dari Allah ya, yang diterima melalui iman kita kepada Yesus ya. Itu menurut kekristenan. Jadi adalah anugerah. Manusia nggak bisa mengejar keselamatan itu atau tidak akan mampu mencapai keselamatan itu, karena itu hanya anugerah. Karena apa? Sekali lagi, manusia hidup dalam dosa dan tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa ya. Jadi sukar sekali menurut saya untuk manusia mencapai keselamatan yang menjadi tolok ukurnya Allah. Susah manusia untuk mencapai atau memenuhi tolok ukurnya Allah ya. Jadi kalau menurut kekristenan, keselamatan adalah anugerah dari Allah. Sekali lagi anugerah ya, pemberian dari Allah yang diterima melalui iman manusia kepada Yesus Kristus, bukan karena usaha manusia ya. Dari zaman dulu manusia tidak akan mampu, sekecil apapun manusia pasti akan ada namanya dosa ya. Kemudian cara manusia bisa mendapatkan keselamatan ini, bagaimana cara manusia mencapai selamat atau mendapatkan keselamatan? Percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup dalam firman, pujian, doa ya. Jadi sekali lagi, sebagai orang Kristen bukan hanya sekedar percaya, sekali selamat tetap selamat, no ya. Sekali lagi, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Selain percaya kepada Yesus, dia juga harus hidup dalam firman, pujian, doa dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekedar ibadah, bukan hanya sekedar ritual, tapi benar-benar dilakukan dengan dari hati ya. Ketika orang melakukan firman, pujian, doa, saya percaya orang itu akan hidup juga membagi kebahagiaan buat orang lain. Selalu sadar bahwa dia tuh harus memberikan kebahagiaan, membagikan kebahagiaan bagi orang lain. Terus kenapa manusia perlu selamat? Betul ya? Karena pada dasarnya, kembali lagi tadi saya bilang, manusia telah banyak berbuat dosa. Semuanya telah berbuat dosa, dan upah dosa adalah maut. Dan maut itu membawa apa? Manusia tidak selamat. Hidup dalam apa? Hukuman yang kekal. Ya. Selanjutnya, jika ada banyak orang yang tidak beragama, apakah ada hukuman bagi mereka dan bagaimana keadilan Tuhan dalam hal ini? Tentu ini adalah hak prerogatif Allah ya. Jadi Tuhan itu menentukan manusia, ada yang diberi hidayah, ada yang tidak, dan ini mutlak adalah kembali kepada Tuhan itu sendiri yang akan memutuskan. Kita tidak bisa menjustifikasi gitu ya, karena ada orang yang tidak beragama tapi baik ternyata di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan sosialnya, dengan temannya baik, dengan bawahannya baik, padahal dia tidak bertuhan begitu, tidak beragama. Itu secara fitrah manusia hakikatnya ada unsur-unsur ketuhanan di dalam dirinya. Nah itu kembali kepada Allah ya. Jadi la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama bagi kita. Maka juga tidak bisa ngejudge orang dengan tidak beragama. Lalu kita merasa yang paling agama, paling soleh, paling baik, juga tidak ya, mengklaim seperti itu. Jadi hak prerogatif Allah. Oke, bagus sekali pertanyaan ini. Saya senang ya. Pertanyaan ini saya paling senang nih. Oke. Sekali lagi ya, agama adalah cara manusia untuk menemukan Tuhan, kekuatan ekstraordinari dalam dirinya. Betul ya? Itu adalah cara manusia. Bagaimana jika orang tidak beragama? Justru lebih banyak dosa dibandingkan orang yang beragama.
bagaimana jika ada banyak orang yang tidak beragama, ya, apakah dapat hukuman? Tuhan tidak mencari orang yang beragama. Sekali lagi ya, agama itu adalah cara manusia, ya kan, untuk menemukan Tuhan, menemukan jati dirinya Tuhan, menemukan keberadaan Tuhan dan sebagainya. Sekali lagi, Tuhan tidak mencari orang yang beragama. Kembalikan ya. Tuhan tidak mencari orang yang beragama. Tuhan mencari orang yang percaya, taat, dan setia pada Dia. Ya, mencari orang yang percaya, taat, dan setia. Percaya keberadaannya, kemudian taat semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ketika manusia menemukan Tuhan, otomatis ada firman Tuhan kan, ada suatu perintah kan. Nah, manusia bisa nggak taat dan setia pada akhirnya. Jadi Tuhan nggak mencari orang yang beragama, tidak berdasarkan kamu agama ini, agama yang enggak. Jadi kalau orang yang tidak beragama pun, tapi dia percaya adanya Tuhan, ya, entah itu bentuk apa, tapi dia percaya adanya keberadaan Tuhan dan kemudian dia melakukan, ya, dengan secara random dia menemukan, oh Tuhan maunya begini, oh Tuhan maunya begini. Bagaimana kalau orang yang tidak beragama tapi dia membagikan kebahagiaan dalam kehidupannya? Apakah dia akan dihukum? Dia menjaga dirinya tidak berbuat dosa, ya, tidak melukai orang lain. Oke, dalam konteks sehari-hari berbuat baik lah, gitu ya, intinya gitu ya. Tapi sebenarnya berbuat baik itu tidak menjadi satu patokan. Tapi dia membagi kebahagiaan. Dia menjaga dirinya untuk menjadi kebahagiaan buat orang lain, tidak melukai orang lain, ya, tidak menghina orang lain. Apakah itu akan dihukum? Saya rasa terlalu naif ya kalau kita mengatakan bahwa orang yang beragama itu pasti akan dihukum. Tidak. Ya, kita nggak tahu rahasia ilahi, kita nggak tahu rahasia Allah. Tapi yang saya dapatkan secara hati saya bahwa ada satu api penyucian Tuhan pada akhirnya, di mana manusia akan dilihat nilainya, jiwa dan rohnya, nilai kehidupannya dalam dia menjalankan kehidupannya. Nah, api penyucian itu yang akan menilai apakah dia batu, apa dia kertas, kayu, atau emas, atau logam-logam yang lain. Nah, api penyucian itulah yang kemudian membuktikan bahwa dia itu adalah emas atau bukan. Dengan apa? Dengan nilai-nilai ini loh, roh dan jiwanya. Sekali lagi ya, manusia butuh agama kenapa? Karena roh dan jiwanya. Itu, jiwa dan rohnya. Kebutuhan itu kemudian saya sih percaya bahwa Allah tidak semena-mena kemudian menghukum manusia yang tidak beragama. Ya, tetapi orang mencari orang yang apa? Percaya, taat, dan setia. Bukan bentuk agama, tapi hati nuraninya, pikirannya secara sadar bahwa dia melakukan, membagi kebahagiaan dalam kehidupannya. Ya, oke. Agama itu merupakan cara pandang manusia aja ya. Cara pandang bagaimana dunia ini menata politiknya supaya ada satu lembaga atau satu alat di mana manusia mencari Tuhan atau hidup dalam kebenaran dalam kehidupannya. Ya, jadi sekali lagi berbeda ya cara pandang manusia dengan cara pandang Tuhan terhadap agama. Ya. Setiap perbuatan ada akibatnya. Perbuatan baik akan membawa pada kebahagiaan, perbuatan tidak baik akan membawa pada penderitaan. Karma itu ada kusala karma dan akusala karma. Kusala karma adalah yang baik, ya. Akusala karma itu adalah perbuatan yang tidak baik, ya. Semuanya didasari oleh kehendak. Jadi karma itu adalah satu kehendak yang direpresentasikan dengan ucapan dan perilaku. Nah, kalau itu yang baik, maka dia akan membawa pada, kalau yang tidak baik, membawa pada keburukan. Itu semuanya sudah ditunjukkan, ya. Tuhan tidak lagi berperan di sana, tuyul sudah. Jadi kalau orang tidak mau melaksanakan itu, ya sudah, ya silahkan. Itu semuanya dikembalikan. Jadi di Buddhisme itu bebas sekali. Tidak ada paksaan. Pokoknya ini sudah ditunjukkan, siapa menjalankan atau tidak dijalankan terserah. Jadi kalau katakanlah
hukum di Indonesia ini, presiden sudah ini undang-undangnya begini, ya, you langgar, ya sudah, berarti konsekuensinya begitu. Tidak dilanggar, ya tidak ada konsekuensi. Begitu saja. Nah, jadi peran presiden ngapain? Tidak ada lagi, karena intinya sudah ada aturannya begitu. Oh, ini ada orang mencuri ayam misalnya, tidak melaksanakan itu kan. Nah, presiden udah nggak ngurusin lagi. Itu sudah ada yang bergerak nanti itu. Oh, gini. Dan hukumnya sudah ada. Nah, jadi tidak konsep bisa untuk seperti itu. Baik, selanjutnya bagaimana konsep akhir zaman atau kiamat? Jadi dunia ini terbentuk, berlangsung, musnah, diam. Terbentuk, berlangsung ini ya. Jadi jagat raya ini semestanya sudah terbentuk. Nah, ini dalam posisi sedang berlangsung. Nanti akan musnah dia. Setelah musnah, dia ada kondisi yang dia musnah, hancur, kemudian dia berproses pelan, kemudian akan terbentuk lagi, dan nanti akan berlangsung lagi, ya. Kemudian nanti akan musnah, dan akan terus begitu saja. Inilah yang disebut dengan hukum semesta. Itu begitu, terbentuk, berlangsung, musnah, terbentuk, berlangsung, musnah, dan segala isinya juga begitu. Bukan hanya semesta saja. Untuk alam ini lebih panjang, tapi isinya lebih pendek. Contoh, Lydia. Kamu namanya Lydia? Iya. Ya, Lydia. Dulu ada Lydia. Lahir, dikasih nama Lydia. Berlangsung kira-kira berapa tahun, gue nggak tahu. Tapi pasti next you akan musnah. Nah, kemudian you akan bertumbuh lahir lagi. You punya profit bertumbuh lahir lagi. Nggak tahu di mana sesuai dengan mengikuti karmanya. Nah, nanti lahir lagi, terbentuk lagi, berlangsung lagi, dan musnah. Itu aja sirkulasi begitu. Konsep akhir zaman. Oke, akhir zaman itu adalah akhir di mana semua kehidupan berakhir ya. Jadi kalau dalam firman Tuhan, akhir zaman adalah hari penghakiman Tuhan. Ya, di mana pada akhirnya dunia akan dihakimi dan Tuhan hadir sebagai hakim yang agung, hakim yang paling tinggi, di mana hari penghakiman itu akan terjadi. Itulah adalah akhir zaman. Akhir zaman itu tanda aja begitu ya, ada disebutkan tanda-tanda kiamat itu, mendekati hari kiamat itu disebut akhir zaman ya. Ditandai dengan apa? Banyak tanda yang pernah disebutkan oleh Rasulullah. Ada gambaran-gambaran begitu ya. Ya kalau dalam Islam maaf, ada wanita menyerupai laki-laki, ada laki-laki menyerupai wanita, terus kemudian budak menguasai tuannya. Ya digambarkan ini anak menguasai orang tuanya, ngatur orang tuanya. Bahkan orang tua takut sama anaknya. Nah ini jangan sampai begitu ya. Sudah tidak melihat lagi siapa beliau ini yang melahirkan, kemudian yang membesarkan, bahkan menghantarkan kepada kemuliaan dirinya. Bahkan di dalam Islam, di dalam Al-Quran disebutkan langsung, ketika beribadah kepada Allah itu simpel. Tapi saat Allah memerintahkan supaya anak itu bakti kepada orang tua, dirinci di sana. Di dalam surah 17, surah Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan tidaklah aku perintahkan kalian hanya beribadah kepada Allah. Tidak dijelaskan yang cara beribadahnya bagaimana, cara sholat itu seperti apa, tidak. Tapi berikutnya, wabil walidaini ihsana. Kemudian setelah Allah bicara kalian berbaktilah kepada ibu bapamu, lalu oleh Allah dirinci di sana. Imma yablughuna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma wala, dan seterusnya. Kalau ibumu, ayahmu, salah satu keduanya sudah di usia senja, kau harus perlakukan dengan baik, jangan berkata kasar, sekalipun berkata dan rendahkan dirimu, cara berarti ini perilaku, ya sikap, dan sebutkan, harapkan kepada Allah agar mereka disayangi Allah sebagaimana menyayangimu.
di waktu kecil sampai sedetil itu. Nah sekarang bagaimana sikap anak, caranya, kata-katanya, dan bahkan ada orang tua yang dipenjarakan sama anaknya, kemudian dibunuh sama anaknya. Ini tanda-tanda akhir zaman itu seperti itu. Akhir menjelang dekatnya ke hari kiamat. Adapun kiamat memang hanya Allah yang Maha tahu. Rasul juga menggambarkan begitu. Tetapi di dalam Al-Qur'an disebutkan inna sa'ata atiyatul la raiba fiha. Surah Al-Hajj ayat ke-7. Inna sa'ata atiyatul la raiba fiha, sesungguhnya hari kiamat itu tidak ada keraguan akan datangnya. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, manusia akan dibangkitkan setelah kiamat. Itu disebutkan. Lalu peristiwa kejadiannya kiamat di dalam surah Al-Qari'ah, surah Al-Jaljalah disebutkan, dan banyak ayat menceritakan tentang bagaimana peristiwa kiamat. Ya. Akhir dari wawancara kami, bagaimana proses terjadinya alam semesta. Alam semesta ini disebutkan oleh Allah itu diciptakan dalam 6 masa. Kalau Al-Quran ya, surah Al-Anfal, dalam 6 masa. 6 masa itu menurut Allah di dalam beberapa sejarah begitu ya, berdasarkan hadis baginda Nabi, bermula dari air, kemudian oleh Allah diciptakan secara proses penciptaan. Kalau dalam Al-Quran itu disebutkan alam semesta ini disebut kata ardun. Jadi ardun itu berlapis-lapis begitu ya. Kemudian Allah menciptakan air, menciptakan angin, menciptakan matahari, bintang, dan seterusnya. Itu dalam Al-Quran. Secara detail bagaimana dari awal Allah menciptakan, Al-Quran itu sifatnya global begitu ya. Jadi Allah menjadikan langit, bumi beserta isinya, khalaqas samawati wal ardh. Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian disebutkan ada 6 masa. Itu secara globalnya seperti itu Al-Quran menyebutkan. Oke, nah jadi setelah hancur tidak ada alam semesta kosong. Nah itu dia akan berproses ya, kemudian akan seperti hamparan yang indah, hamparan yang suci begitu, seperti cairan begitu, seperti susu gitu, seindah susu, semua susu. Ya. Kemudian nanti akan ada makhluk-makhluk dari angkasa, dari namanya alam abasara. Itu dia akan turun melihat keindahan alam ini, kemudian dia mencicipi sari-sari itu di situ ternyata enak. Ya, kemudian dia akan melekat dan terus mencicipi dalam jumlah. Akhirnya sari-sari itu pun akan perlahan-lahan akan berkurang. Yang menyerap sari-sari itu jadi berbentuk lama-lama jadi padat. Kemudian yang cairan hamparan itu juga semakin berluas itu menjadi terbetul lagi. Nah, makhluk-makhluk yang dari alam abasara itulah yang nanti jadi cikal bakal penghuni. Itu prosesnya. Pada dasarnya alam semesta ini diciptakan oleh perkataan, oleh firman-Nya daripada Tuhan. Ya, ketika Tuhan katakan jadilah terang, itu jadi. Jadilah pohon, jadilah binatang, itu jadi. Ya, jadilah matahari, bulan, bintang, dan sebagainya, itu jadi. Dengan perkataan. Berbeda dengan manusia. Manusia memang diciptakan, tapi tidak dengan perkataan Tuhan. Tapi manusia dijadikan dengan tangannya Tuhan. Ya, tangannya Tuhan sendiri yang bekerja, berkarya, membentuk dari debu tanah, yang kemudian dibentuk, ada matanya, hidungnya, dan sebagainya. Itu dibentuk oleh tangan Allah sendiri. Artinya apa? Hati Allah itu benar-benar mau menjadikan manusia, menciptakan Allah ini spesial. Karena apa? Karena tujuan pertama tadi, untuk menjadi penyembah. Ya, malaikat pertama, malaikat yang memberontak ya di surga, yang menjadi pemimpin pujian, itu malaikat itu hampir sempurna. Boleh dikatakan dia adalah seperti manusia. Nah, kemudian Allah kecewa. Kenapa? Dia memberontak.
Kemudian Allah menjadikan manusia dengan tangannya dibentuk menjadi serupa dan segambar dengan dia, dengan harapan manusia-manusia itulah yang akan menjadi pengganti, menjadi penyembah, ya, buat menjadi penyembah di dalam surga nanti, seperti itu, ya. Jadi manusia itu dijadikan lebih sempurna, dan satu catatan lagi, manusia tidak menjadikan robot. Manusia memberikan kehendak bebas untuk menseleksi manusia mana yang benar-benar mau taat dan setia kepadanya pada akhirnya. Ya, jadi manusia itu diciptakan sebagai robot, tetapi manusia yang sepenuhnya memiliki kehendak bebas. Tapi dengan kehendak bebasnya itu, dia mau dengan sadar dan ikhlas dalam hatinya, dia mau taat kepada Tuhan, mau nurut sama Tuhan, mau setia sama Tuhan. Dan Tuhan mencari itu sampai pada akhirnya, pada akhir zaman nanti, seperti itu. Semoga pemahaman yang kita peroleh dari pembahasan ini dapat memperkaya perspektif kita dalam menjalani kehidupan yang lebih harmonis di tengah masyarakat. Sekali lagi, Sama-sama. terima kasih atas segala pengetahuan yang telah diberikan, dan semoga kita semua dapat terus mempererat hubungan antar umat beragama untuk menciptakan kedamaian di dunia. Amin. Iya, satu catatan ya buat kita semuanya, biarlah kita menjadi pelaku berbagi kebahagiaan dimanapun kalian berada. Kalian mungkin hanya memiliki ilmu, tapi berikanlah ilmu itu menjadi kebahagiaan buat orang lain, ya. Intinya seperti itu. Kemanapun kita berada, sampai nanti kita mungkin dalam posisi tinggi pun, biarlah kita menjadi pribadi yang berbagi kebahagiaan, membagikan kebahagiaan buat orang lain. Nggak melulu mengenai kita sendiri, hidup kita sendiri. Jadi setelah kita semua berbincang dengan para tokoh agama, menurut kalian apa saja yang menarik? Menurut aku hal yang paling menarik itu bagaimana kita berasal dari latar belakang berbeda-beda, tapi sebenarnya kita punya nilai-nilai yang mirip, contohnya kayak keadilan, kedamaian, dan kepedulian sosial. Bener sih, aku kira awalnya itu agama-agama bakal banyak banget perbedaannya, tapi ternyata kita banyak juga ya persamaannya. Benar, contohnya pas kita tanya bagaimana cara menghadapi perbedaan dalam masyarakat, mereka semua setuju kalau toleransi adalah kunci. Nah, aku juga paling suka bagaimana mereka mementingkan pemahaman. Jadi kita tuh nggak sekedar hanya oh iya kita harus toleransi, tapi mereka benar-benar memahami ajaran tersebut. Aku ngerasa sih kadang kalau misalkan kita tuh terlalu fokus banget sama perbedaan, sampai-sampai kita lupa kalau pada intinya kita kan sama. Jadi intinya bukan tentang siapa yang benar, tapi bagaimana cara kita menghadapi perbedaan. Nah, bagaimana memahami setiap agama itu punya kepercayaan. Kalau kita mau lebih banyak belajar, kita pasti punya sesuatu yang baru. Betul. Terus aku jadi ngerasa kalau ternyata toleransi dialog antar umat beragama itu tuh penting banget ya. Jadi kita bisa ngebangun toleransi nih antar umat agama yang berbeda. Benar, semoga dengan adanya video ini dapat memperluas wawasan kita semua, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari dan terima kami. kasih. Terima kasih.